Bayangkan jika dunia runtuh dalam satu hari. Listrik mati, hukum tak lagi berlaku, dan manusia berubah menjadi penguasa atas manusia lainnya. Di dunia seperti itu, sebuah lukisan terkenal bukan lagi karya seni, tapi kunci kehancuran umat manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita lengkap sebuah film aksi pasca kiamat berjudul Afterburn 2025. Siapkan waktu dan fokus kalian, karena cerita ini bukan sekedar aksi, tapi tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan pilihan hidup di akhir peradaban. Film ini dibuka dengan narasi seorang pria misterius yang menceritakan bagaimana dunia runtuh sebelum kiamat benar-benar terjadi. Ia bukan orang sembarangan. Pria ini dikenal mampu menemukan apapun, siapapun, dan dimanapun. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi fakta di lapangan membuat banyak orang menjulukinya sebagai pemburu harta paling hebat yang pernah ada. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di bawah laut, menyelam sendirian mencari benda-benda berharga yang sudah lama hilang. Semua ia lakukan sendiri, mulai dari riset sampai eksekusi. Ia menikmati hidup seperti itu karena merasa bebas, tidak bergantung pada siapapun, dan mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Namun semuanya berubah drastis ketika badai matahari menghantam bumi. Dalam sekejap, dunia tenggelam dalam kegelapan. Peralatan elektronik mati total, kota-kota kacau, dan harapan pada pemerintah perlahan menghilang. Para penguasa lokal dan bangsawan justru memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut wilayah, sementara kerusuhan dan kelaparan menyebar di mana-mana. Uang tidak lagi berarti, obat-obatan langka, dan penyakit merebak tanpa kendali. 6 tahun setelah bencana itu, pria tersebut bernama Jake masih bertahan hidup sebagai pemburu harta. Suatu hari, ia menjalankan misi di Inggris dan berhasil menemukan sebuah biola kuno bernilai sangat tinggi. Biola itu ia serahkan kepada seorang wanita bernama Fuentes, tangan kanan seorang penguasa wilayah yang menyebut dirinya raja bernama Augustus. August puas dengan hasil kerja Jake, tapi ia belum selesai. Ia menawarkan misi baru yang jauh lebih berbahaya, mengambil lukisan Mona Lisa yang konon disimpan di fasilitas rahasia di Paris. Awalnya Jake menolak, hingga August menawarkan imbalan yang tak bisa ditolak, sebuah perahu impian Jake. Akhirnya Jake setuju dan berangkat menuju Paris menggunakan pesawat tua penuh lubang peluru. Di tengah perjalanan, pesawat kehabisan bahan bakar dan diserang, memaksa Jake melompat menggunakan parasut ke wilayah konflik yang dikuasai militer brutal. Di daratan, Jake bertemu Drea, anggota pemberontak yang ternyata punya hubungan dengan August. Bersama-sama mereka menyusuri kota-kota penuh teror, melewati jam malam, eksekusi publik, dan kejaran pasukan Jenderal Volkov, penguasa kejam yang gemar bermain catur dengan nyawa manusia. Setelah melewati berbagai baku tembak dan pengkhianatan, Jake dan Drea akhirnya menemukan lokasi penyimpanan Mona Lisa. Namun kenyataan mengejutkan terungkap, Mona Lisa bukan sekedar lukisan, melainkan kamuflase sebuah bom nuklir peninggalan Perang Dunia. Drea mengakui bahwa misi ini bukan hanya soal seni, tapi perlombaan untuk mengamankan senjata pemusnah massal sebelum jatuh ke tangan penguasa gila seperti Volkov. Jake mulai menyadari bahwa tak ada satupun penguasa yang benar-benar bisa dipercaya. Saat Volkov menyerang dan merebut bom tersebut, Jake sempat pergi karena merasa perjuangan ini sia-sia. Namun sebuah perahu origami kecil, hadiah dari Drea, membuatnya berubah pikiran. Jake kembali, membantu Drea, dan bersama-sama mereka menyusun rencana terakhir. Dalam aksi klimaks yang menegangkan, Jake bertarung di atas kereta api yang melaju kencang. Dengan bantuan bahan peledak, mereka berhasil menghancurkan jembatan dan menjatuhkan kereta beserta bom nuklir ke jurang dalam. Beberapa hari kemudian, Jake menyerahkan pengaman bom kepada August dan memastikan bahwa senjata itu tak akan pernah digunakan. Jake menolak misi apapun setelahnya, memilih meninggalkan dunia kekacauan dan akhirnya mewujudkan impiannya, berlayar mengelilingi dunia dengan perahu barunya, ditemani Drea. Namun di adegan penutup, terungkap bahwa August diam-diam menyimpan lukisan Mona Lisa yang asli, menandakan bahwa permainan kekuasaan belum benar-benar berakhir. Tamat. Film Afterburn bukan sekedar film aksi pasca kiamat, tapi menyimpan beberapa pesan kuat. Setelah dunia runtuh, bukan kedamaian yang muncul, tapi penguasa baru. Para lord menggantikan pemerintah dan menunjukkan bahwa saat sistem runtuh, kekuasaan sering jatuh ke tangan orang yang paling kejam. Senjata bukan solusi perdamaian. Mona Lisa yang ternyata adalah bom nuklir menjadi simbol. Manusia selalu menyimpan kehancuran sebagai cadangan. Dalih mengamankan sering dipakai untuk membenarkan kekuasaan. Pesan tersiratnya adalah,
Selama senjata pamungkas ada, perdamaian hanyalah ilusi. Individu versus sistem. Jake mewakili orang yang tidak percaya pada penguasa, tidak mau tunduk pada sistem, lebih memilih kebebasan daripada kekuasaan. Keputusannya menjatuhkan bom ke jurang adalah bentuk, jika dunia tidak bisa dipercaya, maka senjata ini tak pantas dimiliki siapapun. Harapan datang dari pilihan kecil. Perahu origami kecil dari Drea adalah simbol harapan. Bukan senjata, bukan kekuasaan, tapi harapan dan kemanusiaan yang mengubah keputusan Jake. Kesimpulan, makna film ini menyampaikan pesan bahwa dunia bisa runtuh, sistem bisa gagal, tapi pilihan manusia tetap menentukan masa depan. Afterburn mengajarkan kita bahwa di dunia yang hancur, bukan senjata atau kekuasaan yang menentukan masa depan, melainkan pilihan manusia itu sendiri. Jake memilih menghancurkan senjata, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi agar tak ada lagi orang yang merasa berhak menguasai dunia. Kalau menurut kalian, apakah Jake sudah membuat keputusan yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.